Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Mahfud Ropi Cahyadi beserta rekan saya, Febe Dwi Sutanti dan Adelia Krismeitaliana. Di sini kami akan membahas mengenai bab 3 dan bab 4. Next. Di bab 3 ini kita akan membahas 5 materi pokok. Yang pertama ada 3 masalah pokok perekonomian, yang kedua membentuk kurva batas kemungkinan produksi, ketiga kurva kemungkinan produksi dan masalah perekonomian, yang keempat sistem-sistem perekonomian, dan yang kelima penyelesaian masalah ekonomi dalam berbagai sistem ekonomi. Next. 3 masalah perekonomian. Yang pertama, produk apa yang harus diproduksi atau what? Masalah ini menyangkut persoalan tentang produsen harus memperhatikan barang seperti apa yang akan diproduksi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah ini akibat langsung daripada ketidakmampuan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memproduksi semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya atau how. Masalah ini menyangkut persoalan tentang produsen harus memikirkan dari segi aspek efisiensi dan penghematan. Dan yang terakhir, untuk siapa barang itu diproduksi atau for whom. Masalah ini menyangkut persoalan siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Membentuk kurva batas kemungkinan produksi. Terdapat 2 langkah yang perlu dibuat untuk dapat menentukan batas kemungkinan produksi dan kurva kemungkinan produksi. Yang pertama adalah membuat beberapa pemisalan atau asumsi untuk menggambarkan keadaan yang sedang berlaku dalam perekonomian. Yang kedua, membuat contoh angka yang akan digunakan berkaitan dengan tingkat produksi yang akan dicapai. Nah, untuk pemisalannya, ada semua faktor produksi sepenuhnya digunakan, jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah, tingkat teknologi tidak mengalami perubahan, dalam perekonomian hanya dapat dihasilkan 2 jenis barang, dan yang terakhir, biaya kesempatan semakin meningkat. Dan dalam tabel ini, biasanya suatu masyarakat ingin memperoleh kedua jenis barang tersebut, yaitu laptop atau smartphone. Dengan demikian, kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan biasanya adalah seperti yang ditunjuk oleh C, D, atau E, karena tidak terlalu jauh perbandingannya. Next. Kurva kemungkinan produksi dan masalah perekonomian. Yang pertama, memilih jenis barang yang harus diproduksi. Dalam menerangkan masalah ini, perlu digunakan pemisalan-pemisalan. Yang pertama, faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan. Yang kedua, faktor-faktor produksi tetap jumlahnya. Yang ketiga, teknologi tidak mengalami perubahan. Yang keempat, hanya 2 macam barang diproduksi. Dan yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Dimisalkan, barang yang akan diproduksi adalah barang modal dan barang konsumsi. Nah, dalam kasus ini masyarakat dihadapkan oleh beberapa pilihan, yaitu antara titik P, titik Q, atau titik R, atau titik S. Pilihannya tergantung kepada tujuan-tujuan dari masyarakat tersebut. Apabila masyarakat ingin menikmati kehidupan yang secara maksimum, gabungan yang digambarkan oleh P akan dipilih, karena titik itu menggambarkan bahwa hampir seluruh produksi terdiri dari barang konsumsi dan sedikit saja barang modal. Tetapi kalau masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemakmuran yang tinggi pada masa depan, maka yang akan mereka pilih adalah gabungan yang digambarkan oleh R.
Nah, untuk masalah pengangguran, kurva AB dimisalkan sebagai kurva kemungkinan produksi suatu negara pada suatu waktu tertentu. Dimisalkan pada waktu kurva kemungkinan produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva AB, tingkat produksi yang dicapai masyarakat adalah seperti yang ditunjuk oleh titik C. Berarti pengangguran, faktor-faktor produksi berlaku. Next. Masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak teguh. Ya, gambar ini dimisalkan pada mulanya kurva kemungkinan produksi adalah AB. Pertambahan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi memindahkan kurva tersebut menjadi PQ. Perubahan itu berarti pada masa ini perekonomian dapat memproduksikan barang lebih banyak dari periode sebelumnya. Dalam perekonomian, keadaan yang paling ideal adalah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Sistem-sistem perekonomian. Yang pertama, sistem pasar bebas atau laissez-faire. Pada sistem ini, masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Contohnya, yaitu MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, NAFTA atau North America Free Trade Area, APEC atau Asia Pacific Economic. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Contohnya adalah negara Indonesia, Malaysia, Filipina. Nah, di dalam ekonomi campuran ini, pemerintah mengambil peran agar tidak terjadinya kesenjangan sosial. Karena kalau misalnya di pasar bebas itu bisa saja yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dan yang terakhir itu ada sistem perencanaan pusat. Sistem ekonomi di mana pemerintah sepenuhnya menentukan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Contohnya adalah negara Cina dan Korea Utara. Next. Pemecahan masalahnya. Yang pertama, di dalam sistem ekonomi pasar bebas, para pengusaha dan penjual melakukan interaksi agar mencapai kesepakatan dan memperoleh keuntungan. Setelah melakukan interaksi, para pengusaha harus memproduksi barang secara efisien. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana cara memproduksinya, barang yang diproduksi akan dibeli oleh masyarakat yang akan menghasilkan pendapatan kepada masyarakat maupun pengusaha. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin, dengan adanya campur tangan pemerintah, diharapkan untuk menghindari akibat-akibat dari kurang menguntungkan dari sistem pasar bebas. Karena dalam sistem pasar bebas, kemungkinan untuk mengalami siklus naik dan turun yang relatif besar. Dengan adanya campur tangan pemerintah, siklus naik turun kegiatan ekonomi dapat dikurangi tingkat keseriusannya. Dan yang terakhir, sistem ekonomi pemerintah pusat atau komando, di mana pemerintah memegang kendali kegiatan ekonomi yang dilakukan. Ya, next. Nah, di sini bab 4, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, di bab 4 ini kita akan menjelaskan yang ke-1 itu teori permintaan dan kurva permintaan. Yang kedua, pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Yang ketiga, teori penawaran dan kurva penawaran. Yang keempat, pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Dan yang terakhir, kelima, keseimbangan permintaan dan penawaran dan perubahannya. Nah, di sini ada permintaan. Pengertian permintaan itu sendiri adalah kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan tingkat harga tertentu. Jadi, permintaan itu berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi.
Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktornya itu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan itu semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, di sini ada kurva permintaan. Kurva permintaan berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Jika suatu harga naik, maka jumlah yang diminta akan menurun. Nah, selanjutnya ada pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Nah, pengaruhnya itu ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Nah, yang kedua ada cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Contoh, pada tahun 1960-an, sedikit orang yang menggunakan mobil buatan Jepang. Tetapi pada tahun 1970-an, keadaan sudah berubah. Di berbagai negara, mobil buatan Jepang semakin populer dan banyak digunakan orang. Nah, akibatnya, permintaan mobil-mobil buatan Amerika dan Eropa merosot. Ketiga, ada jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian, lebih banyak orang menerima pendapatan dan hal ini menambah daya beli yang akan menambah permintaan. Nah, yang keempat ada ekspektasi tentang masa depan. Contohnya, ramalan konsumen bahwa harga akan bertambah tinggi di masa depan. Hal ini akan mendorong konsumen untuk membeli banyak barang pada saat ini. Hal ini akan menambah permintaan. Sebaliknya, ramalan lowongan kerja akan sulit didapatkan dan kegiatan ekonomi akan mengalami resesi. Nah, ini akan mendorong orang lebih hemat dan mengurangi permintaan. Nah, di sini ada penawaran. Pengertian penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin ditawarkan atau dijual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Hukum penawaran. Hubungan positif antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan, di mana adanya peningkatan harga pasar akan mengakibatkan peningkatan kuantitas yang ditawarkan, dan penurunan harga pasar akan mengakibatkan penurunan kuantitas yang ditawarkan. Nah, kurva penawaran. Di sini contohnya ada daftar penawaran buku tulis. Di sini ada tabel yang menunjukkan keadaan A, harganya 5.000, jumlah yang ditawarkan 900. Keadaan B, harganya 4.000, jumlah yang ditawarkan 800. Keadaan C, harganya 3.000, jumlah yang ditawarkan 600. Keadaan D, harganya 2.000, jumlah yang ditawarkan 375. Keadaan E, harganya 1.000, jumlah yang ditawarkan 100. Nah, dari tabel ini dapatlah dibuat menjadi kurva penawaran buku tulis. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama ada harga barang lain. Nah, telah diterangkan dalam membahas teori permintaan bahwa barang-barang ada yang saling bersaingan. Barang-barang seperti itu dapat menimbulkan pengaruh yang penting kepada penawaran suatu barang. Yang kedua, ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Pembayaran kepada faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tindakan ini dapat mengurangi penawaran. Nah, yang ketiga, ada tujuan perusahaan. Dalam teori ekonomi, dimisalkan perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungan. Contohnya,
ada perusahaan yang tidak mau menanggung resiko dan melakukan kegiatan yang lebih selamat meskipun keuntungan sedikit. Ada juga perusahaan yang memaksimalkan pencapaian produksi daripada memaksimalkan keuntungan. Dari tujuan yang berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda terhadap penentuan tingkat produksi. Dengan hal ini, penawaran suatu barang akan berbeda. Nah, yang keempat ada tingkat teknologi. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi disebabkan oleh teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah. Dapat disimpulkan, kemajuan teknologi menimbulkan kenaikan penawaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febru. Oke. Selanjutnya ada keseimbangan permintaan dan penawaran serta perubahannya. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Jadi, jika permintaan dan penawaran berada di satu titik yang sama, maka akan terjadi titik keseimbangan atau titik equilibrium. Cara yang digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan yang pertama ada menggunakan angka, kedua menggunakan kurva permintaan dan penawaran, yang ketiga menggunakan sistem matematik. Nah, yang pertama menentukan keseimbangan secara angka. Disajikan tabel seperti berikut, permintaan dan penawaran buku tulis. Harga 3.000, jumlah yang diminta 600, jumlah yang ditawarkan 600, maka sifat interaksi akan seimbang. Karena jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan adalah sama. Yang kedua, menentukan keseimbangan secara kurva. Jika dilihat secara kurva, maka titik keseimbangan pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran yang akan menyebabkan titik keseimbangan atau equilibrium. Yang ketiga, menentukan keseimbangan secara matematik. Yang pertama ada persamaan permintaan. Rumusnya QD sama dengan C min DP. QD adalah kuantitas yang diminta. C merupakan suatu angka tetap. Nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga adalah 0. Nilai C selalu positif. Dan DP adalah kecondongan kurva permintaan. Nilainya selalu negatif atau min D karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada rumus persamaan penawaran. Rumusnya yaitu QS sama dengan min M plus NP. QS itu adalah kuantitas yang ditawarkan. M itu merupakan suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif atau min M. Dan NP adalah kecondongan kurva penawaran, nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada kasus perubahan keseimbangan, terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan bertambah, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika permintaan berkurang, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Selanjutnya ada penawaran. Jika penawarannya bertambah, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Dan jika penawarannya berkurang, maka kurva penawarannya akan bergeser ke kiri. Selanjutnya ada efek pertambahan permintaan, pergeseran kurva permintaan ke kanan, yaitu dari DD menjadi D1, D1. Jika dilihat dari kurva, maka garis yang merah ini merupakan garis permintaan. Jika permintaannya bertambah, maka akan bergeser ke kanan. Menjadi DD, jadinya D1, D1. Perubahan ini menyebabkan keadaan keseimbangan pindah dari E menjadi E1. Perpindahan ini menunjukkan bahwa kenaikan permintaan menyebabkan harga naik dari P ke P1. Dan barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q ke Q1. Selanjutnya, efek pertambahan penawaran. Jika dilihat dari kurvanya, garisnya itu yang hijau.
pergeseran dari SS menjadi S1, S1, dan perubahan ini berarti penawaran telah bertambah. Kenaikan penawaran ini menyebabkan keadaan keseimbangan berubah dari E ke E1. Berarti harga turun dari P ke P1 dan jumlah yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Selanjutnya, perubahan serentak permintaan dan penawaran. Ada beberapa kemungkinan perubahan serentak permintaan dan penawaran yang dapat berlaku. Perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama mengalami kenaikan atau sama-sama menurun. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.